Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Tetap semangat ya teman-temannya, walaupun kita masih tetap belajar dari rumah. Oke, kali ini saya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Jadi saya akan upload bahan ini di channel YouTube saya di Lapak Dosen. Dan kemudian nanti kalian simak gitu ya. Setelah kalian simak, nanti saya akan undang teman-teman untuk masuk ke Zoom meeting. Ya jadi ya untuk mereview itu yang pertama, untuk mereview, kemudian juga untuk ya diskusi itu yang kedua. Lalu juga pasti ya untuk absen gitu ya. Jadi nanti pada saat saya undang untuk masuk ke Zoom ini, itu mungkin pastinya nanti setelah kalian melakukan setelah kalian menonton channel YouTube saya gitu. Jadi ini kan nanti kita mulai jam 10 ya kan, kalian mulai jam 10, nanti mungkin sekitar jam setengah 12 gitu ya. Ya paling cuma setengah jam sampai 40 menit. Kita akan review menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya, review, diskusi dan juga absen gitu ya. Gitu. Jadi ini supaya apa ya supaya lebih efektif aja sih kalau menurut saya. Jadi nanti kan kalian bisa lebih apa? Jadi kalian bisa pelajari dulu, kemudian kalian simak gitu ya. Setelah itu kalian coba apa namanya coba tanya-tanya ke saya atau ke diskusi gitu loh. Oke, untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai bisnis model Canvas gitu ya. Jadi bisnis model Canvas ini yang sudah saya apa ada buku itu bisnis model generation yang sudah saya share di grup ya. Jadi lewat link yang WeTransfer. Jadi di sini kita akan membahas bisnis model Canvas yang merupakan bagian dari bisnis plan yang akan kalian buat nantinya gitu loh. Oke. Jadi pembahasan di sini kita akan membahas mulai dari bisnis plan-nya dulu gitu ya. Jadi kan kita akan membahas mengenai bisnis plan-nya dulu, kemudian apa sih manfaatnya bisnis plan gitu loh. Ini kan biasanya kan mungkin kalian sering dengar bisnis plan gitu ya. Nah itu kira-kira manfaatnya apa? Kemudian juga bagaimana kita alur membangun sebuah bisnis gitu ya. Ini akan berbeda dengan biasanya mungkin kalau kalian pernah dengar membangun bisnis di masa-masa lalu gitu kan ya. Kemudian juga baru kita masuk kepada bisnis model Canvas. Jadi di bisnis model Canvas ini ada 9 blok utama. Ya, nanti kan kita bahas lebih detail lagi, tapi saya coba sebutin secara cepat aja. Jadi mulai dari value proposition, kemudian juga mengenai customer segments, kemudian juga mengenai channeling, kemudian juga mengenai customer relationship, juga key activities, key resources, key partnership, revenue stream, dan juga cost structure gitu ya. Oke, kemudian juga kalian akan membahas ini setelah itu akan membahas mengenai marketing mix. Jadi kalau sayangnya mungkin kalian belum kalian ini kan mungkin belum dapat pelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, di sini juga ada kita akan membahas mengenai marketing mix. Marketing mix itu ada 4 unsur ya. Awal 4 unsur, jadi ada yang sering juga disebut dengan 4P, yaitu mulai dari produk, price, promotion, place, kemudian ditambah lagi dengan 3. Jadi apabila memang perusahaan merupakan perusahaan jasa, yaitu adalah physical evidence, kemudian juga people, dan juga ada prosesnya. Nanti kan kita bahas ya secara lebih mendetail lagi gitu ya. Kemudian juga kita akan bahas mengenai konsep dasar dari pemasaran gitu ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk masuk kepada slide-nya ya teman-teman ya. Oke, di layar kalian ini sudah muncul ya mengenai slide itu bisnis model Canvas. Oke, sebelum kita masuk kepada bisnis model Canvas sendiri, saya mau coba jelaskan ini mengenai perencanaan usaha atau bisnis plan. Apa sih itu bisnis plan ini? Jadi bisnis plan itu pasti adalah sebuah dokumen. Jadi sebuah cetak biru lah, gitu, sebuah dokumen atau cetak biru yang menyatakan keyakinan dan juga kemampuan dari sebuah bisnis untuk dapat menjual barang ataupun jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Jadi keuntungannya itu pasti memuaskan, nggak sekedar profit tok, tetapi juga bisa memberikan kepuasan gitu loh. Menarik bagi para penyandang dana.
Nah, kita sini lihat ada kata menarik bagi penyandang dana. Maksudnya apa? Gitu. Jadi terkadang kan gini, kalian membuat sebuah bisnis plan gitu kan ya, kemudian kalian jalankan usahanya gitu kan sesuai dengan bisnis plan, kemudian 2 tahun 3 tahun jalan mungkin kalian membutuhkan injeksi dana, ya kan? Ya pastinya orang yang menginjeksi atau orang yang bertindak sebagai investor ini ya mereka memiliki tujuan kan, ya mereka misalnya menginjek dana misalnya 1 miliar sesuai dengan kebutuhan kalian, ya pasti dia menginginkan adanya keuntungan dari uang yang diinvestasikan di tempat kalian gitu kan. Makanya ini disebut dengan menarik bagi penyandang dana. Kira-kira profitnya ini menarik gak sih bagi para penyandang dana gitu kan? Kira-kira dividennya berapa gitu loh, ya kan? Berapa besar sih dividennya gitu kan? Itu yang bisa menarik bagi penyandang dana. Kira-kira dari perusahaannya bisa memberikan komitmen berapa persen sih return on investment-nya gitu kan? Atau ROI-nya gitu. Oke, kita lanjut. Lalu kalau menurut Histrich itu business plan itu merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan. Jadi baik dari internal perusahaannya, internal organisasinya maupun eksternal dari organisasinya untuk memulai usaha. Jadi yang isinya merupakan perencanaan. Jadi mulai dari planning, kemudian juga permodalannya, kemudian juga manufacture dan juga pastinya sumber daya manusianya gitu loh. Jadi makanya juga ada permodalan. Pastinya kan juga masalah dari pengusaha ini dia membutuhkan pihak ketiga atau menggandeng investor gitu kan supaya perusahaan ini bisa berkembang gitu, bisa tumbuh berkembang dan juga menghasilkan profit yang lebih gitu loh. Oke, next itu jadi kita udah bicara mengenai pengertian dari business plan. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat dari business plan ini gitu kan. Rencana bisnis jadi merupakan sebuah rencana yang terdiri dari langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam merealisasikan ide bisnis menjadi sebuah bisnis yang sukses. Jadi bisnis plan merupakan sebuah rencana, sebuah step by step action yang mengenai apa saja sih yang harus dilakukan supaya ide bisnis ini bisa direalisasikan menjadi sebuah bisnis yang sukses, yang bisa menghasilkan profit gitu kan. Gitu. Pastinya juga profit itu bisa memberikan kepuasan bagi investor gitu kan ya. Nah, kemudian juga bisnis plan ini juga pentingnya bisnis plan disusun sebelum memulai usaha apa? Kenapa sih sebelum kita memulai usaha pasti harus ada bisnis plan-nya terlebih dahulu gitu loh. Ya kan mungkin ada yang ada apa namanya? Ada yang mungkin berpikir bahwa wah kalau kita misalnya nyusun bisnis plan, wah agak ribet ya gitu. Tapi kita lihat apa sih sebenarnya kita lihat pada manfaatnya, kepentingannya gitu loh. Ya kan juga ada bilang wah kalau misalkan kalau kita tidak menyusun rencana bisnis ya sama aja kita misalnya merancang kegagalan kita sendiri gitu loh. Ya kan sedangkan bagi mereka mungkin yang sudah menyusun bisnis plan aja mungkin belum tentu bisa berjalan 100% on the right, bisa berjalan 100% atau bahkan mungkin bisa jadi bisnis plannya meleset. Ya itu oke, nggak apa-apa. Tapi kita lihat di sini bahwa bisnis plan itu berfungsi sebagai panduan guidance dalam menjalankan bisnis. Kalau misalkan kalian mau memulai bisnis, kira-kira apa nih bisnisnya gitu kan? Kemudian kalian tuliskan, oke, misalkan saya mau mulai bisnis itu misalnya apa? Misalnya kedai kopi. Kalian harus coba menjelaskan kedai kopi ini kedai kopi yang seperti apa, gitu kan? Kedai kopi itu yang produk-produknya, produk ataupun jasanya itu seperti apa, gitu kan? Gitu kan? Lalu siapa yang akan menjadi baristanya? Kemudian juga siapa nanti yang akan tanggung jawab untuk misalnya yang tanggung jawab misalnya untuk bagian keuangannya, gitu kan? Ya mungkin juga siapa yang tanggung jawab untuk misalnya bagian keuangan ataupun kasir gitu kan. Kemudian siapa lagi yang mau tanggung jawab misalnya ya untuk untuk melayani konsumen. Nah, itu semua itu harus jelas gitu loh. Kemudian siapa pihak ketiga yang akan saya gandeng gitu kan? Apakah saya akan menggandeng misalnya ojek online
Misalnya seperti Shopee Food atau mungkin GoFood atau GrabFood gitu kan ya. Lalu yang kedua pastinya dibutuhkannya sumber dana. Misalnya kan kalian ya mungkin kalian dengan teman-teman kalian ya patungan gitu ya yang membuat kedai kopi mungkin seiring dengan berjalannya perkembangan bisnis kalian membutuhkan injeksi modal atau perlu tambahan dana segar untuk usaha kalian gitu loh. Kira-kira siapa nih yang kira-kira kalian misalnya usianya masih kecil gitu ya, masih mungkin baru umur 2 tahun 3 tahun yang memang sudah berbentuk badan usaha, misalnya baik itu CV ataupun PT gitu, mungkin karena kalian juga sembari misalnya mengirimkan biji kopi walaupun misalnya jumlahnya mungkin nggak banyak-banyak banget ke beberapa daerah di pelosok ke beberapa daerah ke pelosok tanah air gitu kan ya, karena mungkin kalian itu misalnya mungkin di antara teman-teman kalian mungkin ada yang di antara para peneliti mungkin ada yang punya kebun kopi atau mungkin punya koneksi punya jalur langsung atau jalur khusus dengan para petani kopi, nanti yang juga merupakan yang bisa kita gali gitu loh, sumber yang bisa kita gali potensi bisnisnya gitu kan ya gitu. Nah pastinya ya seperti ini kan dibutuhkan sumber dana gitu loh, misalnya saya butuh misalnya butuh dana misalnya sekitar misalnya berapa, misalnya 1 miliar misalnya untuk misalnya untuk sewa tempat misalnya selama berapa, misalnya 4 tahun 5 tahun, kemudian juga misalnya apalagi untuk menambah kapasitas tempat duduk gitu kan, yang kemudian juga misalnya untuk menambah lagi karyawan, kemudian juga untuk menambah misalnya modal kerja kalian ya kan, kemudian juga untuk membeli lebih banyak lagi misalnya biji kopi yang akan dikirim ke bahkan sampai dikirim ke luar negeri gitu kan ya gitu. Nah yang ketiga, bisnis plan juga ini memberikan gambaran ataupun output di masa yang akan datang, kira-kira eh, bisnis ini mungkin dalam 3 tahun 4 tahun yang akan datang itu seperti apa sih rencananya gitu kan, kira-kira kalian tuh mau coba dapetin profit itu misalnya seberapa besar gitu kan ya. Nah dari situ kan kemudian kan nanti si investor bisa mendapatkan gambaran, oke misalkan kalau saya injek dana salah 1 miliar di kedai kopi kalian, kira-kira nanti setiap bulannya atau setiap tahunnya ini berapa ROI atau return on investment yang bisa saya dapatkan gitu kan. Nah itu seperti itu gitu loh, jadi eh, pentingnya ini bisnis plan seperti ini supaya supaya kita jalan pada track yang benar gitu loh. Jadi kalau kalian bicara mengapa bisnis plan itu pada bisnis plan itu dalam industri kopi atau membuat kedai kopi, ya pastinya kalian itu tidak akan misal merambah ke bisnis ya di luar dari bisnis inti kalian yang kedai kopi. Misalnya tiba-tiba misalnya kalian jualan soto ayam gitu loh, itu sama sekali berbeda. Kalau kita lihat misalkan kalau mungkin kalau bisa kita lihat kalau kayak kopi itu misalnya temennya apa gitu kan ya. Kalau orang kopi itu biasanya ngapain sih, kan pasti membutuhkan tempat yang enak, tempat yang cozy gitu kan. Kemudian juga butuh apa lagi, misalnya mungkin cemilan yang ringan-ringan misalnya seperti gorengan misalnya ya pisang goreng atau ubi goreng gitu kan ya, atau mungkin apalagi yang lain singkong goreng, nah itu kan seperti itu, mungkin roti bakar gitu, nah itu berarti bisnisnya nggak jauh dari situ, atau mungkin cookies gitu kan ya, kue-kue kering gitu ya. Ya jadi seperti itu, jadi panduannya sudah jelas gitu loh bahwa bisnisnya itu adalah kedai kopi, jadi nggak mungkin nanti tiba-tiba berkembang atau berubah menjadi warteg gitu loh. Walaupun sebenarnya di warteg juga jualan kopi, tetapi dia tidak spesifik untuk jualan kopi, dia jualan barang banyak banyak menu-menu utama yang lainnya, jadi tidak spesifik kopi. Tapi kalau kalian tuh spesifik kopi, jadi kalian coba cari kira-kira kopinya kopi yang seperti apa gitu, misalnya kopi yang dicampur dengan jahe merah, kopi yang dicampur dengan jintan hitam, atau mungkin kopi yang dicampur dengan avocado atau jus alpukat gitu loh. Nah jadi tetap itu menjadi fokusnya pada usaha kedai kopi kalian gitu loh. Nah, itu. Jadi pentingnya bisnis plan seperti ini gitu loh. Kemudian juga bagaimana misalkan kalau kalian salah menemukan masalah, atau mungkin salah
selama perjalanan waktu ya pasti ya usaha itu kan pasti akan ada jatuh bangunnya. Nah, itu kan juga sebagai panduan kalian kira-kira kalau seperti ini bagaimana gitu loh. Misalkan tiba-tiba nanti PPKM-nya mungkin levelnya dinaikkan lagi misalnya menjadi level 4 atau bahkan level yang lebih tinggi lagi terus bakal sampai lockdown. Ya, jadi kalian punya panduan, oke, kalau misalkan seperti ini apa yang mesti gue lakukan? Kira-kira masih ada opportunities apa lagi di luar sana gitu loh. Gitu kan, opportunitiesnya apa? Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat, kita sudah ada threats, sudah ada ancamannya, maksudnya sudah ada ancaman. Jadi, wah ini misalnya karena adanya PPKM yang level dinaikin, jadi orang sudah tidak boleh lagi misalnya untuk makan di tempat gitu. Jadi harus take away, itu pesan bawa pulang gitu. Atau mungkin misalnya dengan menjalin kerjasama misalnya dengan ojek online gitu kan. Nah itu seperti itu gitu loh. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa membangun alur bisnis. Ini bedanya membangun alur bisnis di masa lalu dan juga di masa sekarang gitu loh. Kalau dulu misalkan kita punya ide gitu ya, oke, ide gue misalnya mau bangun misalnya ya sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin bagi zaman dulu misalkan kalau orang itu membuat usaha itu bukan karena dia melihat peluang, tetapi karena mungkin dia terdesak oleh kebutuhan. Ya gue mau nggak mau ya gue harus dagang, gue mau nggak mau ya gue harus misalnya gue harus keliling misalnya mendagang dagang misalnya mie bakso gitu kan ya, karena hanya itu kemampuannya dia gitu loh. Itu jadi itu seperti itu, jadi bukan karena orang dulu bisnis bukan karena dia melihat adanya peluang, tapi lebih kepada necessity, kebutuhan. Gue harus dagang, ya gue harus keliling gitu, karena gue harus buka apa, ya gue harus dagang di pinggir jalan pakai tanda biru, karena hanya itu kemampuan saya. Kalau nggak begitu ya keluarga saya nggak bisa makan gitu kan ya. Nah kalau sekarang tuh model bisnisnya berbeda. Dan kita punya ide, kita tuangkan ke dalam bisnis model kanvas gitu kan ya. Kemudian kita coba validasi, kita coba lihat kira-kira apa namanya workable nggak, maksudnya ini kira-kira bisnisable nggak, apakah ini bisnis ini akan bisa running gitu gitu kan ya, apakah bisnis ini sudah bisa running. Mungkin kalaupun juga misalkan kayak kedai kopi, kemungkinan kalian kalian melihat, kalian mencoba memvalidasi dalam artian di sini kalian mencoba menguji konsepnya ini, kira-kira kalau dengan kedai kopi saya seperti ini sudah berapa banyak sih kedai kopi yang kurang lebih sama gitu, karena kemudian apa yang ditawarkan oleh pesaing itu yang perlu dilihat juga, apa yang saya tawarkan, kemudian juga apa kekuatan bisnis saya dan juga apa kelemahan bisnis saya, itu yang harus kalian coba lihat gitu loh. Nah jadi ya seperti itu gitu loh. Jadi ketika kalian validasi, oke, kalau misalkan sudah oke, kita buatkan bisnis plan-nya gitu kan ya. Kita buatkan bisnis plan, kemudian kita pitching gitu kan, pitching atau competition. Jadi dalam pitching atau competition misalnya dalam artian ya kalian coba uji dalam konteks sebenarnya kita uji dalam misalnya kayak misalnya ya seperti kayak ya uji kayak uji ya uji di atas pentas, bisa jadi seperti itu, atau mungkin kalian pitching di hadapan para juri, itu juga bisa seperti itu gitu loh. Atau bahkan juga kalian langsung kalian ya sembari kalian jalan gitu ya, kalian jalan kemudian kalian perbaiki lagi bisnis plan, kalian revisi lagi gitu kan ya, tapi tetap pada bisnis model yang sama gitu loh, dengan menggunakan dengan tetap pada core bisnis yang sama. Misal tadi untuk kedai kopi gitu kan ya, pasti ya seiring dengan berjalannya waktu, adanya perbaikan-perbaikan, adanya perbaikan produk, penambahan produk, mungkin ada produk yang dihilangkan karena mungkin sama sekali nggak laku, atau mungkin ya tingkat penjualan yang sangat rendah gitu ya. Itu ya memang mau nggak mau ya harus dibuang gitu. Tetapi tetap pada core bisnisnya adalah core bisnis, misalnya kedai kopi tadi gitu loh. Misalnya ternyata orang tuh nggak suka singkong, jadi singkong mau dikasih parutan keju, singkong mau dikasih apapun, ya tetap nggak laku, ya sudah kalau gitu singkongnya nggak usah, singkongnya kita lupakan saja, kita fokus kepada misalnya yang lain. Misalnya ternyata yang lebih laku itu ternyata roti bakar dengan misalnya kopi coklat, atau mungkin misalnya kopi hitam dengan dipadu dengan pisang gorengnya,
atau mungkin kopi hitam yang dipadu dengan misalnya apa namanya misalnya dengan roti bakarnya. Nah, itu kan kita itu sejalan dengan berjalan sejalan ya seiring dengan berjalannya bisnis kita ya kita bisa dapetin oh ternyata konsumen seperti ini apa keinginannya itu yang bisa kita perbaiki lagi kita adjust lagi gitu kan ya. Nah kemudian baru yang misalnya kita ketemu dengan investor atau ketemu dengan apa pemilik modal yang mau misalnya menanamkan modalnya di usaha kita gitu, baik kita mungkin bisa jadi mungkin ya orang tua kita atau mungkin saudara kita gitu kan ya, atau mungkin ada pihak lain yang memang apa yang memang fokusnya untuk membangun UMKM gitu kan ya. Oke, nah oke sekarang baru kita ngebahas di sini mengenai bisnis model canvas atau sering juga disingkat dengan BMC atau juga ada orang menyebutnya dengan business model generation. Oh ya, mungkin sebelum sampai ke sini mungkin teman-teman ada yang menanyakan Pak gimana sih ide untuk bisa mendapatkan mendapatkan eh, peluang usaha atau tadi kan saya nyebutin kopi gitu kan ya, kedai kopi ya, karena basically saya seorang pecinta kopi gitu kan ya. Ya, terutama paling misalkan kalau kayak kopi hitam yang dipadu dengan misalnya ya dipadu misalnya dengan avocado udah pernah saya coba, misalnya pernah saya coba konsumsi bukan coba coba usaha. Kemudian juga ada lagi ya misalnya ya kopi kopi arang gitu kan ya. Oh ya pokoknya kan semua kopi gitu loh, semua kopi kecuali saya ya kecuali kalau salah kopi yang sudah dicampur creamer ya saya sih kurang prefer gitu karena saya lebih suka kopi ya itu kopi ya yang hitam gitu karena coffee is black gitu kan ya. Tuh. Itu kan karena itu berdasarkan dari passion saya untuk di bidang kopi gitu kan. Maka saya menyebutkan kedai kopi. Nah, bisa juga mungkin nanti ide bisnis itu diambil ya dari apa yang menjadi hobi kalian, apa yang menjadi kesukaan kalian atau kecintaan kalian gitu kan ya. Itu mungkin bisa digali menjadi sebuah ide, menjadi sebuah ide bisnis. Atau mungkin juga yang pernah saya jelaskan ke kalian itu pada saat minggu yang lalu, sebentar. Itu adalah misalnya bagaimana kalau misalkan kalian itu mencuri ide bisnis. Jadi ada yang mengatakan ATM, amati, kemudian kita tiru, tentunya juga pasti ada kita memperbaiki gitu loh. Atau amati, tambahkan, kemudian ya kita kemudian kita menjalankan bisnisnya dan jelas juga seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang pernah saya coba ambil itu seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Gimana sih kalian bisa mencuri atau mencari ide? Mungkin kalau mencari atau mencuri ide gitu. Mungkin kita ngeliat seperti kayak apa cara berpikirnya ala seniman. Jadi setiap seniman itu pasti pernah ditanya seperti ini. Dari mana sih kamu dapetin ide? Nah, si sang seniman itu pasti akan menjawab, saya mencurinya. Jadi bagaimana cara berpikir seorang seniman? Ya pertama ya kita harus cari tahu apa yang layak dicuri. Kemudian kita lanjutkan gitu loh. Tapi juga kita lihat di sini bagaimana, sorry, uh, sorry Dani. Kira-kira kalau apa namanya, bagaimana sih cara 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 mencari atau cara mencuri idenya nih? Kita lihat sini ada dua versi ya, biasanya curian yang bagus sama curian yang buruk gitu ya. Kalau curian yang bagus itu pasti terhormat gitu loh. Maksudnya kita nggak hanya sekedar copy paste tok, tapi ya kita juga menambahkan, memperbaiki gitu kan ya. Kemudian kalau curian yang buruk ya tanpa etika ya, cuma ya copy paste tok ya udah copy paste kan terus kemudian dia mengklaim bahwa ini adalah karyanya dia gitu loh. Curiannya bagus, kita harus memahami terlebih dahulu. Ini kira-kira ini yang dilakukan seperti apa? Kalau misalkan kedai kopi yang dibikin ini, apa sih konsepnya? Jadi konsepnya dia makan di tempat, kemudian bagaimana interiornya gitu kan? Bagaimana di interior saya menggunakan misalnya menggunakan temanya tema vintage gitu, misalnya temanya tema vintage banyak banyak bermain dengan kayu gitu kan, kemudian juga interiornya lebih kepada misalnya interior zaman bahla gitu kan ya, mungkin menggunakan kursi-kursi kayu, kursi atau meja-meja kayu yang model zaman bahla banget gitu ya.
kemudian juga tempat duduknya juga sama, kemudian juga dilihat misalnya apa misalnya pakaian dari para staffnya gitu kan ya, terlihat misalnya oh juga menggunakan temanya tema vintage gitu loh. Jadi ya kita harus paham dulu gitu loh, maksudnya kita harus paham dulu ini seperti apa. Bahkan kalau kita juga memahami, kita mencoba produknya, kita datang lihat itu survei, dan itu juga kita lakukan nggak cuma sekali dua, kita mungkin berkali-kali ya, sembari kita nongkrong di situ kita ngelihat apa sih gimana sih cara supaya orang tetap datang gitu ya. Lagi misalkan kayak kopi, kopi itu kan ya nggak tidak setiap saat orang minum kopi kan, gitu kan ya, maksudnya ya pagi minum kopi, oke setelah minum kopi ya dia lanjut kerja kan, nggak mungkin dia stay lama di kedai kopinya gitu. Tapi kira-kira apa sih membuat bisnisnya dia bisa bertahan gitu, itu mesti coba dipahami gitu loh. Kira-kira apa sih membuat orang tetap tertarik datang ke tempatnya dia gitu loh, ya kan. Nah itu seperti itu mesti dipahami gitu loh. Kemudian kan kalau pencurian yang baru dia cuma tahu sepintas, cuma gitu ternyata gitu, gitu ya, pakai enter seperti itu, ya udah, langsung dicuri, langsung kita copy paste gitu kan. Ya kalau misalnya gitu ya Me Too ya, kalau misalnya kalian menggunakan konsep bisnis Me Too alias kalian cuma ngikut-ngikut toh ya kalian tidak akan lebih baik dibandingkan pihak yang kalian tiru gitu loh. Hidup biasanya ya bisnis kita tidak akan lebih baik kecuali kalau kita melakukan perbaikan penambahan gitu ya. Kita kemungkinan besar untuk kita memperbaiki atau kita menjadi lebih baik lagi itu akan lebih besar kemungkinannya gitu loh, ya kan. Kalau curian yang bagus sih kita mencuri dari banyak tempat gitu loh, dari beberapa tempat nih. Kalau kedai kopi yang di Jakarta tuh seperti apa sih konsepnya ya, kalian coba datang ke beberapa tempat, kalian lihat apa sih sebenarnya kenikmatan orang untuk datang dan duduk berjam-jam di kedai kopi. Jadi kita bicara mengenai kedai kopi yang lokal gitu ya. Apa sih yang kenikmatannya mereka? Oh, ternyata misalnya mereka sambil meeting, misalnya mereka sebagai tempat meeting gitu kan ya, daripada dia harus meeting di luar kantor, yaudah mereka ketemu di satu tempat ya sembari ngopi gitu ya. Setelah makan siang, after lunch, misalnya dari siang after lunch itu jadi sekitar jam 2 jam 3. Oh ternyata seperti itu gitu ya. Nanti kalian harus bisa melihat apa nih yang seperti apa gitu loh. Ya kan, jadi kalian coba lihat beberapa lokasi gitu loh. Kalau yang dibandingkan kalau cuma yang satu lokasi toh, ya berarti kalian cuma tahu itu doang. Tapi mungkin kalian hanya baru tahu sepenggal informasi, secuil informasi gitu loh. Nah, kalau curian yang bagus itu kalian harus mencantumkan sumbernya. Seperti saya di buku, seperti yang saya cantumkan di sini ya, ini saya ambil dari bukunya Austin Kleon yang judulnya Still Like an Artist. Jadi kalian itu mencuri seperti hal seorang seniman gitu loh. Ya kan, kalian cantumkan sumbernya. Oh ini saya ambil dari beberapa tempat. Oh ini saya coba ambil dari beberapa tempat, dari kedai-kedai kopi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, yang di sekitar daerah perumahan, di sekitar daerah perkantoran. Kemudian saya perbaiki lagi konsepnya gitu kan. Misalnya dengan mengusung misalnya tema misalnya tema Jawa gitu ya. Misalnya mungkin para staffnya itu misalnya menggunakan misalnya baju lurik gitu, walaupun misalnya ke bawahnya dia tetap pakai celana biasa, walaupun kalau pakai kain kan nggak mungkin banget gitu ya, karena akan menghambat pekerjaannya gitu ya. Kemudian kalau ancurannya bagus pasti ya akan dirubah, ya pasti akan dirubah sesuai dengan kemampuan atau juga kemauannya. Jadi nggak hanya sekedar mencontek, copy paste, kemudian mengklaim bahwa ini hasil karya gue gitu, nggak bisa gitu loh. Ya kan, curian yang bagus juga pasti harus kita padukan antara beberapa konsep, misalnya kayak kedai kopi ya kita harus lihat beberapa tempat-tempat yang lain seperti apa gitu loh. Ya kan, kalau kedai kopi ini banyak di Jakarta, kita harus juga lihat kalau dari sekian banyak kedai kopi yang ada, kira-kira apa sih membuat konsumen itu tetap datang gitu kan? Apa sih yang membuat mereka itu tetap nyaman dan betah gitu loh di berjam-jam di kedai kopi yang ada gitu loh. Apa sih membuat mereka seperti itu? Nah, itu yang harus coba kita padukan dari beberapa tempat gitu loh. Nah, kenapa sih mereka seperti itu gitu loh, dan juga ya pastinya kita akan tambahkan apa sih dari mayoritas kedai kopi yang kalian sudah survei gitu ya. Kira-kira apa sih yang tidak ada pada mereka tetapi nanti gue punya gitu loh. Oh, misalnya, WiFi Pak, ya pasti semua kedai kopi pasti semua sekarang udah ada WiFi-nya gitu kan.
Oh, kedai kopi misalnya kedai kopi pasti ada promosinya ya. Semua kedai kopi pasti memberikan promosi, bahkan juga mereka memberikan gimmick gitu. Misalkan mereka mereka menjual gimmick, misalnya menjual mugnya gitu kan, yang menjual gelas keramiknya dengan menambahkan logo atau brandnya dia, atau mungkin juga misalnya dia menjual kaos gitu kan, yang ya, atau mungkin juga dia menjual seperti kayak termos gitu kan, yang memang bisa ditaruh ditaruh kopi mereka, atau bahkan juga misalkan kalau dia beli beli kalau dia beli mugnya ini, atau mungkin dia beli tumblernya itu yang dengan brand dia, misalkan kalau dia datang untuk take away dia bisa mendapatkan diskon atau potongan. Tapi semua orang sudah lakukan hal yang kurang lebih sama. Kira-kira apalagi yang belum ada gitu loh, ya kan? Ya kan, itu yang mesti coba kalian pikirkan, apalagi yang belum ada ya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan di kalau kalian mungkin pernah, kalian juga mungkin datang ke misalnya ke luar kota. Kalau kedai kopi di luar kota seperti apa sih? Bahkan juga saya pernah ke Cirebon, itu ada rumah makan yang memang dia juga menjual kopi. Dia buka 24 jam, si ownernya, si engkohnya juga dia standby di situ, duduk di situ, dia juga sembari ngobrol sama pengunjungnya. Apakah seperti itu mungkin yang bisa bertahan gitu kan? Bahkan juga si engkoh juga merosting kopinya, biji kopinya di situ juga sama. Jadi konsumen bisa melihat juga, konsumen bahkan bisa mencium biji kopinya, mencium bau aroma kopinya. Bahkan kalau kita baik, kita ngobrol, dan kita ngobrol, terkadang juga si ownernya, si engkohnya, dia memberikan satu cangkir kopi gratis buat konsumennya gitu loh, supaya supaya ya konsumen tetap datang balik lagi gitu loh. Nah, itu merupakan sesuatu sebuah keunikan gitu, yang kalau misalkan kita cari di kedai kopi yang dari luar negeri gitu, yang kedai kopi luar negeri yang internasional, mungkin nggak ada gitu kan suasana seperti itu, yang dia merosting biji kopinya, dan semua konsumen bisa melihat, bisa mencium aromanya gitu kan. Ini kan berbeda gitu loh. Oke, ya seperti itu. Jadi itu bagaimana kita bisa mencuri ide gitu. Itu tentu ya sesuaikan dengan passion kalian, sesuaikan dengan diri kalian juga gitu loh. Ya kan, misalkan kalau kalian ingin misalnya berbisnis kuliner, mungkin kulinernya misalnya kuliner diantar juga ada kuliner makanan laut, misalnya seperti ikan atau udang. Tapi kalau misalnya kalian mencium bau amisnya ikan atau mungkin kalian terasa enak atau mungkin terasa nggak mual, atau mungkin bahkan nggak betah. Kira-kira cocok nggak misalkan kalau kalian tetap mencoba berbisnis kuliner gitu kan. Itu yang mesti perlu dipikirkan juga gitu kan ya. Oke, nah ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini ya, kemana tadi yang BMC atau business model canvas, atau juga sering disebut dengan business model generation gitu ya. Oke, here we go. Oke, apa itu business model canvas? BMC atau business model canvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual, seperti kayak kanvas lukisan, supaya mudah dimengerti dan dipahami gitu kan ya. Jadi kita bacanya enak. Oh, apa yang menjadi keunikan bisnis kalian, siapa konsumen kalian gitu kan ya, kemudian sampai bagaimana, siapa partner kalian gitu kan ya. Kemudian bagaimana kalian bisa mendapatkan profit gitu, bagaimana aliran dana kalian itu. Sebenarnya kan profit itu merupakan seperti kayak darah buat tubuh gitu kan. Bagaimana bisnis bisa berjalan kalau tidak bisa membuat profit gitu kan ya. Nah, itu seperti itu gitu. Kemudian aktivitas apa sih yang utama yang harus dilakukan, yang harus ada di usaha kalian. Nah, itu yang harus bisa dijelaskan gitu loh. Oke. Nah, kemudian secara umum BMC dikembangkan dengan mempertimbangkan adanya 9 blok utama, tadi sudah pernah sebelumnya saya jelaskan secara sekilas. Jadi 9 blok utama ini harus diperhatikan. Ya, karena apa? Karena ini pemetaan sebuah model bisnis gitu ya. Jadi semua 9 blok utama ini ada pada satu halaman yang sama, maka dalam satu kanvas. Jadi kita bacanya enak gitu loh.
apa sih keunikannya, apa sih menjadi keunikan bisnis ini, siapa konsumennya, dan terus seterusnya gitu kan. Jadi yang membuat bisnis model Canvas ini unggul karena ya simplicity-nya, kesederhananya ya, cuma satu halaman tok gitu loh. Dan itu bisa powerful, memberikan pemahaman mengenai model bisnis secara utuh. Apalagi misalkan kalau kalian present di hadapan para investor yang which is mungkin kalian nggak punya banyak waktu, tetapi kalian harus bisa menyampaikan secara jelas, secara utuh dalam waktu yang singkat ya, kalian bisa menggunakan BMC ini, bisnis model Canvas gitu loh. Oke, saya kasih contohnya ini sebentar. Ini ada contoh. Jadi dalam satu lembar yang sama ya, ini dia. Here we go. Ini dia. Oke, mengenai urutannya nanti akan saya jelaskan ya. Kita mulai dari mana, tapi yang jelas ini saya coba memberikan pemahaman kepada bahwa hanya dalam satu halaman yang sama, kalian itu bisa mendapatkan, jadi si pembaca itu bisa mendapatkan pemahaman mengenai bisnis yang kalian tawarkan atau bisnis yang kalian geluti gitu loh. Ya kan mulai dari apa namanya value proposition, sini kemudian juga apa customer relationship, kemudian juga ada channels, kemudian juga ada customer segment, nanti saya akan jelaskan satu persatu ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada key activities-nya, key resources, kemudian juga key partners, dan di bagian bawahnya ada cost structures. Cost structure jadi struktur harga, baik itu ada yang fixed cost ataupun juga variable cost, dan juga revenue streams atau juga ini dari mana aliran dana itu mengalir masuk ke perusahaan kita gitu loh. Itu. Nah, ini coba nanti kalian nanti kan saya share di grup ya, kalian coba perhatikan dulu bahwa dalam satu halaman yang sama ini si calon investor gitu kan bisa mendapatkan gambaran siapa sih kalian, apa itu bisnis kalian, dan apa kelebihan dari bisnis kalian. Jadi ini dari pengalaman saya ya, pengalaman saya waktu itu memperkenalkan aplikasi transportasi online kepada calon investor. Walaupun secara meetingnya seperti ini, secara menggunakan Zoom, tapi tetap si investor itu menanyakan satu hal yang sudah pernah saya jelaskan ke teman saya ini yang punya aplikasi ini, ownernya. Saya menanyakan gini, apa yang membedakan aplikasimu, aplikasi Anda, saya ngomongnya, apa sih yang membedakan aplikasi lo dibandingkan aplikasi lainnya seperti Gojek atau misalnya Grab gitu loh. Oh, dia menjelaskan, oh seperti ini. Apalagi sekarang kan kalau Gojek itu sudah menggandeng Tokopedia kan gitu. Itu kan semakin gila aja kan, masuk kekuatannya semakin menggurita gitu loh. Nah, di situ dia menjelaskan, oh kalau misalkan kalau konsepnya dia seperti ini, dia memberikan yang lebih bagi para partnernya, kemudian juga harganya tidak dinaikkan, harganya tetap. Nah, dia memberikan seperti itu, dia memberikan penjelasan secara lebih detail apa kelebihan aplikasinya dia dibandingkan aplikasi yang lain. Yaitu pasti pasti calon investor akan bertanya. Misalkan kalian mengajukan konsep, mengajukan bisnis plan itu di mana kalian coba menjelaskan BMC-nya. Kemudian kalian bisnis kalian itu dalam salah bisnisnya kedai kopi, ya pasti nanti kan kalian investor akan bertanya gitu loh. Apa yang membedakan kedai kopi kalian dengan kedai kopi yang lain gitu loh. Kenapa konsumen harus datang ke tempat lo gitu kan? Kenapa konsumen itu harus datang ke tempat kalian? Kalau jawabannya hanya sekedar harga lebih murah, ya jangan harap investor mau menjajakan dana di tempat kalian. Ya karena apa? Kalau misalnya semakin murah ya berarti ya untungnya semakin tipis. Kalau untung semakin tipis ya investor berpikir kapan gue dapat duit gue, kapan duit gue balik, kapan duit gue balik itu yang pertama. Terus keuntungannya tipis banget gitu loh. Ya mendingan saya menanamkan uang dengan jumlah yang sama di bisnis lain yang bisa memberikan profit yang lebih gitu kan. Itu kan cara berpikir investor gitu loh. Itu yang mesti kalian harus bisa kalian pahami gitu loh. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk lagi, kita coba jelaskan lebih detail lagi. Oke, kita lihat apa sih sebenarnya keuntungan apa sih
kegunaan dari BMC ini. Jadi BMC ini ya bisa digunakan untuk semua bisnis lain ya, tanpa terbatas sektor usahanya, mau sektor kuliner, mau sektornya dalam apa namanya seperti kayak apa namanya perusahaan-perusahaan besar, korporasi besar, ya BUMN sekalipun. Kemudian BMC ini sangat membantu untuk mempercepat proses analisa kekuatan dan kekurangannya, strength and weakness bisnisnya seperti apa kita bisa tahu gitu kan ya. Kelebihan saya apa nih gitu kan ya. Kelebihan saya pada produksi, kelebihan saya itu adalah pada misalnya apa, pada produksinya, misalnya kedai kopi tadi, karena misalnya kalian baru baru mulai berapa bulan, ya, jalan hampir mungkin jalan 2 tahun, kalian misalnya di situ kalian mempunyai kelemahan, kelemahannya adalah kalian tidak bisa lah untuk apa pemasarannya, untuk apa ya, untuk apa bisa supaya orang mau lebih datang lebih sering lagi. Nah, gimana caranya ya? Pasti ya, kalau misalnya kalian menggandeng pihak ketiga, misalnya seperti apa? Seperti misalnya Gojek gitu ya. Jadi kalian menggunakan aplikasi apa? Produk kalian tuh ada di aplikasi Gojek, produk kalian juga ada di aplikasi apa? GrabFood, kemudian juga ada di aplikasi apa? Shopee Food. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana? Ya pasti kan ya bisnis itu pasti ada, kalian punya kelebihannya, kalian punya kekuatannya, tapi di sisi yang lain kalian juga punya kelemahannya. Itu yang harus bisa apa namanya kita sikapi gitu loh. Kita punya peluang di luar sana gitu kan, tapi juga kita punya peluang, kita punya strength, itu yang harus kita garap gitu loh. Dengan strength-nya kita ini kita bisa menggarap peluang yang ada di luar sana gitu loh. Gitu kan? Gitu ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lihat ya, jadi secara umum, jadi BMC tadi yang ada 9 blok itu dibagi ke dalam 3 bagian utama, yaitu adalah offering, kemudian juga customer, dan juga infrastructure gitu ya. Sebab ada satu lagi itu adalah cost gitu kan ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Tadi ini kan sudah saya jelaskan, oke, yang masuk pada offering itu adalah value proposition gitu kan. Lalu yang kedua yang masuk kepada customer ini yang 3 di sebelah kanan ini, customer relationship, channel, kemudian juga customer segment gitu kan ya. Kemudian yang masuk kepada infrastructure. Infrastructure ini adalah di bawah sini yang ini key activities-nya apa, kemudian key resources-nya, key partners-nya siapa gitu kan ya. Perhatikan ya. Apa yang menjadi aktivitas utamanya, apa yang menjadi resource utamanya gitu kan ya, kemudian juga siapa yang menjadi partner utamanya gitu loh. Nah kemudian cost structure, yang keempat adalah bagian cost ya. Cost structure itu misalnya bagian cost adalah misalnya cost structure dan juga revenue stream. Cost structure itu berarti ya biaya yang harus dikeluarkan, mau nggak mau ya gue harus ngeluarin biaya gitu. Misalnya untuk biaya sewa tempat itu yang masuk pada fixed cost kan, jadi mau nggak mau ya lo mau sepi mau PPKM ya tetap harus bayar tempat gitu kan, soalnya sewa bulanan gitu kan, itu masuk pada fixed cost. Kemudian apalagi misalnya misalnya bayar kebersihan gitu kan, tetap harus bayar kan, bayar kebersihan, bayar keamanan misalnya, itu masuk kepada fixed cost. Kemudian misalnya apalagi gaji pegawai ya kan, yang pegawai ya tetap harus digaji gitu kan ya, pegawai harus tetap digaji kan, walaupun salah PPKM yang level dinaikin, tapi karena dia sudah mulai bekerja tetap ya gajinya harus tetap dibayar, mungkin walaupun salah bonusnya mungkin dikurangin gitu. Nah makanya ada lagi yang misalnya variable cost. Variable cost misalnya seperti tadi misalnya seperti tadi seperti bonus gitu kan, karena bonus itu kan bervariasi kan tergantung dari total penjualan. Kemudian juga misalnya untuk biaya untuk ingredients atau bahan baku atau bahan mentahnya gitu kan, yang itu ya perlu dipikirkan gitu kan, itu masuk kepada variable cost. Nah kemudian revenue stream. Revenue stream ini berarti kita bicara ya mengenai ya darahnya usahanya ini, maksudnya aliran dananya dari mana gitu loh. Ya pasti dari para konsumen yang datang gitu kan ya. Misalnya dari kedai kopi berarti konsumen yang datang, kemudian juga apalagi misalnya konsumen yang take away,
Kemudian juga misalnya apa, ojek online gitu kan ya, itu berarti masuk dari situ. Kemudian juga mungkin ada yang beli buyer yang misalnya yang beli biji kopi gitu ya, datang datang ke kedai kopi kalian beli biji kopi, atau mungkin buyer yang memesan biji kopi secara online. Nah, itu masuk kepada revenue stream. Oke, kita lihat sekarang ya satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ini perhatikan ya susunannya kalau saya menjelaskan. Pertama saya pasti selalu menjelaskan kepada value proposition ya. Saya menjelaskan mulai dari value proposition, kemudian yang kedua saya masuk kepada customer segment, kemudian yang ketiga adalah channels. Perhatikan ya, customer segment, channel, dan juga customer relationship gitu ya. Jadi perhatikan ini ya. Jadi yang dari kanan ya, dari tengah saya menjelaskan di tengah, kemudian masuk kepada customer segment, kemudian juga saya menjelaskan kepada channelnya, baru saya menjelaskan kepada customer relationship-nya gitu ya. Setelah ini baru saya masuk kepada infrastrukturnya ya. Infrastruktur adalah key activities. Lalu yang kedua key resources. Dan yang ketiga itu adalah key partnership gitu ya. Jadi dari tengah ya. Perhatikan ya, dari tengah ini. Dari tengah larinya ke sebelah kanan. Kemudian dari kanan kita baru lari ke kiri. Itu. Jadi caranya seperti itu. Ya, di kiri ya mulai dari key activities, key resources, key partners gitu. Atau mungkin agak dibalik juga boleh. Tapi tetap mulai itu dari tengah sini ya. Jadi value proposition masuk kepada customer relationship, customer segment, channels, baru pada key activities, key resources, dan key partners. Baru setelah itu di sini yang ada bagian atas selesai semua, kita bicara mengenai cost. Ya, itu costnya mulai dari mana? Mulai dari cost structure juga bisa dari revenue stream, dan juga untuk yang cost structure gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita lihat detailnya. Apa itu value proposition? Ya, teman-teman ya. Apa itu value proposition? Jadi kalau di bisnis itu pasti ada produk ataupun jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi di blok sini, jadi value proposition itu mencakup ya mengenai produknya, mengenai layanan yang ditawarkan kepada calon konsumen, dan juga kita harus menjelaskan apa yang menjadi keunikan produk ataupun jasa kalian dibandingkan dengan pesaing lainnya. Itu yang harus dijelaskan di bagian value proposition ini. Apa sih keunikan jilbab kalian? Apa sih menjadi keunikan dari jilbab segi 4 kalian misalnya gitu. Di luar dari harga ya. Kalau semua orang main perang harga ya udah mati lama-lama gitu kan. Lama-lama ya kalian hanya jual harga modal, terus gimana kalian bisa dapetin untung, gimana kalian bisa bayar sewa tempat, gimana kalian bisa bayar karyawan, ya kan? Atau mungkin bahkan kalian bayar listrik untuk apa supaya kalian bisa online juga mungkin susah gitu kan ya. Nah makanya pasti ya bisnis harus ada profitnya. Karena bisnis dan profitnya berarti kalian harus bermain itu di luar dari faktor harga gitu loh. Apa nih kira-kira yang menjadi keunikan daripada bisnis kalian, atau apa yang menjadi keunikan dari produk ataupun jasa kalian gitu. Kalau saya punya kedai kopi, apa sih menjadi keunikan buat kedai kopi saya gitu loh. Gitu kan. Ya misalnya kedai kopi misalnya digabung misalnya dengan apa? Dengan co-working space gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya ya kalau misalnya apa? Kalau misalnya ternyata ya dia mau mulai kerja mau kerja di kedai kopi saya, monggo silakan, sudah disediakan tempat, walaupun juga pasti nanti ada charge yang berbeda dibandingkan pembelian kopinya. Misalnya charge sekian jam, ya mungkin ada minimum sekian jam. Nah kalau sudah mencapai misalnya minimum tertentu, dia bisa mendapatkan diskon pembelian kopi atau diskon untuk produk lainnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu bisa jadi itu merupakan salah satu keunggulan kedai kopi saya misalnya gitu kan ya. Nah, apalagi yang menjadi keunggulan dari kedai kopi kalian? Itu mesti yang harus kalian coba lihat. Apa yang menjadi keunikannya? Makanya kalian perlu tahu dulu industrinya, perlu tahu dulu tadi yang kalian perlu melihat dulu nih gitu loh. Melihat mencontek dari banyak tempat. Sedikit kalian sudah kalau misalnya mencontek dari banyak tempat, kalian tahu nih apa nih kelebihan produk saya,
Atau mungkin kalau misalkan kalian misalnya kalian kalian melakukan apa roasting biji kopinya itu di hadapan konsumen juga misalnya bisa jadi mungkin salah satu keunikan dari bisnis kalian. Jadi mesin roastingnya itu kalian taruh di depan, kalian apa kalian roasting di hadapan konsumen, ya kan? Tadi yang misalnya biji kopinya dari warna hijau berubah warna, misalnya seperti itu. Itu menjadi merupakan keunikan kalian di situ gitu loh. Lalu yang kedua, customer segment. Customer segment itu menjadi apa? Menjadi blok area yang paling utama karena dari sinilah pelanggan kita. Dari sinilah kita menjelaskan siapa yang menjadi pelanggan kita, siapa yang menjadi konsumen kita. Karena dari mereka lah kita akan bisa mendapatkan pemasukan. Dari mereka ini ya bisnis kita bisa hidup gitu loh. Itu. Kira-kira misalkan kalau kedai kopi saya itu siapa sih yang menjadi targetnya? Misalnya apa? Misalnya apa karyawan atau pekerja misalnya dari usia misalnya berapa? Usia 25 sampai dengan misalnya usia 45 atau 55 yang misalnya atau mungkin para peserta mungkin orang yang lebih sering bekerja atau bisa jadi yang kedua karyawan yang lebih sering bekerja di luar kantor ya kan usia sekian gitu kan ya tinggal misalnya di daerah dapat ditinggal di daerah Jakarta Timur dan sekitarnya mungkin juga berkantor di daerah pusat. Nah, berarti saya sudah jelas nih konsumen saya siapa gitu loh karena nah gitu kan jadi udah ketahuan nih atau mungkin salah mahasiswa atau mungkin salah mahasiswa atau mahasiswi yang penggemar kopi atau pecinta kopi usia misalnya berapa usia 18 sampai usia 22 atau 23. Nah, tinggal di daerah mana? Saya tinggal di daerah Jakarta Timur dan sekitarnya. Nah, itu berarti kan segmen saya itu sudah jelas. Ya, jadi saya bisa mendefinisikan konsumen siapa yang menjadi konsumen saya dengan jelas gitu loh. Gitu misalkan kalau cuma sekedar tulis pria, wanita, misalnya pria atau ibu rumah tangga yang usia berapa, itu harus jelas gitu loh. Ibu rumah tangganya sudah punya anak belum gitu nah. Jadi cuma seperti kayak misalnya di sini wanita berhijab ataupun tidak berhijab usia 15 sampai dengan 50 tahun yang tinggal di area Jabodetabek. Misalnya kita bisa jelaskan juga misalnya wanita karir yang berhijab misalnya yang memperhatikan penampilannya agar tetap agar tetap syari dan juga apa tetap bisa aktif. Nah, itu seperti itu juga bisa gitu kan ya. Oke, lalu yang ketiga, channel. Apa itu channel? Channel merupakan sarana untuk menyampaikan nilai ataupun manfaat dari produknya kepada konsumen gitu loh. Lewat misalnya promosi di Instagram, promosi di mana lagi? Misalnya promosi di sosial media, ya kan? Atau misalnya menggunakan apa? Misalnya menggunakan apa? Misalnya apa? Menggunakan pihak eh, misalnya pasang misalnya apa iklan misalnya di mana di sosial media misalnya di YouTube kah atau mungkin pasang iklan di mana misalnya di online game seperti itu gitu atau mungkin misalnya menggunakan endorser gitu ya misalnya seperti kayak di mana di sini di jilbab itu misalnya menggunakan public figure Fatin ya itu untuk mempromosikan jilbabnya juga boleh atau mungkin misalnya siapa atau mungkin kalian punya usaha jilbab ya kalian sendiri yang sebagai modelnya gitu kan tuh. Lalu yang ketiga, customer relationship. Oke, perhatikan. Jadi di dalam ruangan lingkup ini, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan. Jadi customer relationship ini bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan pelanggan. Kalau tadi kan apa channel itu bagaimana kita bisa menyampaikan produk kita, menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kita kepada konsumen gitu loh. Itu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau ada yang tanyakan bisa nanti tanyakan di pada saat kita Zoom meeting itu ya. Oke, customer relationship bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen kita gitu loh. Supaya apa? Supaya ya mereka tidak berpaling ke kompetitor gitu loh. Sayang banget kan kalau misalkan mereka berpaling pada kompetitor sebenarnya berarti kita kehilangan peluang bisnis di situ gitu loh. Ya misalnya apa customer relationship. Jadi misalnya kita memberikan promosi atau mungkin kita misalnya memberikan menanyakan mengenai feedback untuk produk kita seperti apa. Nah, itu seperti itu gitu loh.
Ataupun, nah itu udah jelas ya. Jadi itu udah tidak ada tiga ya, customer segment. Customer segment itu bagi siapa yang menjadi konsumen kita harus jelaskan dengan sangat detail di sini. Kemudian yang kedua, channeling, bagaimana jadi sarana untuk menyampaikan nilai ataupun value ataupun manfaat dari produk kita kepada konsumen. Kemudian juga customer relationship, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan konsumen, ya kan? Misalnya dengan memberikan diskon card, atau misalnya menggunakan loyalty card gitu kan ya. Misalnya dengan menggunakan loyalty card, mereka bisa mendapatkan misalnya diskon sekian persen, atau misalnya mereka bisa mendapatkan misalkan saya di kedai kopi, mereka bisa mendapatkan prioritas utama misalnya untuk coworking space gitu loh. Lalu yang infrastruktur ini bagian daripada infrastruktur ini ada tiga gitu. Yang pertama adalah key activities. Key activities merupakan segala aktivitas yang harus dilakukan oleh sang business person-nya ini untuk bisa menghasilkan produk ataupun jasa. Ya, jadi di sini termasuk misalnya bagaimana dia membranding produknya, kemudian juga bagaimana dia membranding produknya, bagaimana dia bisa membuat produknya itu membuat produknya atau merancang produknya gitu. Serta tadi kalau jilbab, bagaimana dia proses bagaimana dia bisa merancang jilbabnya gitu supaya lebih terlihat menarik, ya kan, dan juga tetap wanitanya, tetap si pemakainya bisa tetap aktif, ya, tetap bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Nah, itu kan seperti itu. Kemudian juga misalkan kalau tadi ke kedai kopi, berarti aktivitasnya itu adalah bagaimana dia misalnya merosting kopi gitu kan. Bagaimana dia bisa meramu kopi dengan dengan ingredients yang lainnya gitu kan. Itu seperti itu aktivitas. Dan juga bagaimana dia proses yang lain, misalnya tadi memasak misalnya menggoreng pisangnya atau mengolah beberapa hidangan-hidangan samping yang lainnya. Nah, seperti itu gitu loh. Nah, itu kan. Oke, kemudian juga sini ada lagi yang kedua adalah key resources. Yang termasuk di sini itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh para pebisnis ataupun organisasi. Sumber dayanya apa? Untuk bisa mewujudkan value proposition tadi yang di atas, bisa mewujudkan keunikan produknya, keunikan jasanya. Key resources ini misalnya seperti ya sumber daya manusia pasti dong. Kemudian juga aset-aset perusahaan. Ya misalnya tadi misalnya ya tadi mesin roastingnya, kemudian juga manusianya, si baristanya, atau mungkin kalau tadi yang jilbab berarti siapa si desainernya gitu kan ya. Kemudian juga mungkin alat potongnya misalnya, atau mungkin mesin jahitnya. Nah, itu seperti masuk kepada key resources-nya gitu loh. Nah, atau mungkin juga misalnya misalnya seperti peralatan IT-nya, misalnya laptop ataupun kamera digital misalnya untuk memoto mengambil gambar dan bisa diupload ke Instagram. Nah, seperti itu kan. And then yang ketiga, key partnership. Jadi ini berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya bisnis. Key partnership jadi dia punya dia punya pengaruh terhadap sukses atau tidaknya bisnis yang kita jalanin ini gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar nggak hanya sekedar pelanggan tok yang kita jadikan sebagai partner, tapi juga ada pihak-pihak yang lain. Misalnya siapa? Misalnya kalau kayak tadi kopi, berarti ya petani kopinya atau mungkin supplier kopinya gitu loh. Kemudian juga siapa lagi? Misalnya tadi partnershipnya misalnya tadi dengan ojek online gitu kan ya. Baik itu dengan dengan GoFood atau GrabFood atau mungkin Shopee Food gitu kan, atau mungkin juga ya dengan pihak lainnya gitu loh. Misalnya kalau misalnya kita menjalin partnership dengan dengan calon buyer yang ada di luar negeri, berarti ya kita harus punya jejaring yang kuat. Kira-kira kita punya jejaring siapa nih yang bisa bantu, siapa yang bisa jadi bisa bantu kita untuk bisa memasarkan produk kopi kita sampai bahkan ke luar negeri gitu loh. Itu oke. Next. Sampai sini udah jelas, misalnya kayak tadi Sritex sebagai penyedia bahan baku jilbab, kemudian juga penyedia bahan baku pembuatan bros, yang itu kan kalau untuk di bidang fashion gitu ya.
Oke, kemudian revenue stream. Jadi revenue stream itu merupakan apa namanya? Bagaimana kita bisa mendapatkan uang nih, uangnya dari mana nih kita dapat nih? Apakah dari konsum, dari orang yang datang ke tempat kita, gitu kan ya? Atau mungkin ada datang ke tempat kita misalnya untuk take away kopi atau take away teh dengan makanan yang lain, atau mungkin mereka yang datang ke tempat kita tuh misalnya untuk kerja di coworking space, atau mungkin kerja sekalian dengan memesan makanan. Nah, itu seperti itu gitu loh. Nah, kemudian juga misalkan kayak reseller hijab. Berarti misalnya reseller ini yang akan menjadi yang akan memberikan kita revenue, karena ya kan misalnya beli produk hijab dari tempat kita, mungkin juga adanya dari konsumennya langsung atau konsumennya melalui para dropshipper gitu kan ya. Nah, ini seperti ini, itu merupakan revenue stream bagi kita. Oke, kemudian juga cost structure. Kan sudah jelasin secara sekilas ya, karena ini cost structure ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai itu sih ya kita ya ini gini kan, kalau revenue ini kan pemasukan, ya kan? Revenue pemasukan, kemudian cost structure ini merupakan pengeluaran gitu. Jadi jangan sampai nanti pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan pemasukannya, pasti rugi gitu kan. Gimana cara saya bisa mengembangkan usaha saya kalau sayanya rugi gitu loh, gitu kan. Jadi cost structure itu apa sih? Jadi cost structure itu meliputi biaya yang harus dikeluarkan, ya kan. Makanya saya bilang tadi kan, kalau tadi revenue stream itu duit masuk gitu ya, kalau sekarang cost structure merupakan duit yang keluar gitu loh. Duit yang keluar supaya apa? Supaya untuk misalnya bisa memasarkan produk kita, bagaimana kita bisa memproduksi pas dari jilbabnya, bagaimana kita bisa memproduksi kopinya gitu kan ya. Juga bagaimana kita bisa memasarkan produknya ataupun juga memasarkan bisnis kita gitu loh. Jadi tentunya ya dengan pengelolaan biaya yang benar ya bisnisnya bisa berjalan dengan efisien, dengan hemat, dan juga bisa meminimalkan risiko kerugian. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan misalnya tadi yang jelas tadi misalnya untuk biaya sewa tempat gitu kan ya, sewa tempat, kemudian biaya keamanan gitu kan, biaya misalnya biaya sampah, atau mungkin yang lain biaya lingkungan yang lainnya. Itu merupakan bagian dari biaya yang harus dikeluarkan. Berarti masuk kepada fixed cost gitu kan ya. Ya mau nggak mau ya harus keluar gitu kan. Mau PPKM level 2, level 4 ya biaya sewa tempatnya sama gitu kan. Misalnya per bulan misalnya berapa, 500.000 gitu kan ya. Berarti setiap bulannya saya harus mengeluarkan biaya 500.000 hanya untuk sewa tempat, belum termasuk misalnya biaya sampah, biaya keamanan gitu kan ya, atau mungkin juga biaya listrik gitu kan ya. Itu semuanya kan harus keluar gitu kan. Nah, ada lagi misalnya biaya yang sifatnya tidak tetap atau variable cost, misalnya untuk biaya promosi, kan kita nggak setiap bulan harus, walaupun misalnya kita setiap bulan promosi uh, apa ya harus sebesar itu, misalnya apakah harus gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk misalnya biaya pembelian bahan-bahan baku itu kan sifatnya bervariasi kan sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Kemudian juga misalnya apalagi misalnya seperti tadi produksi gitu kan, misalnya untuk biaya pembelian misalnya cup gitu, cup kopinya ya kan, itu nggak setiap hari, itu nggak harus setiap bulan, atau mungkin misalnya kita beli misalnya setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kemudian nanti baru mungkin di bulan kedua atau bulan ketiganya kita pesan lagi gitu. Nah itu seperti itu gitu. Oke, untuk format laporan, kemarin saya sudah coba kirimkan bagaimana kalian bisa membuat laporannya ini ya. Jadi format laporan yang pasti dimulai dari halaman judul, terdiri dari nama bisnisnya apa, logo, alamat atau ya alamat atau kontak person yang bisa dihubungi. Isinya seperti ini. Jadi bab pertama tuh overview. Overview itu ya berarti pakai pengantar gitu loh. Pertama dari bisnis backgroundnya, background bisnis kalian, background usaha kalian seperti apa, kemudian visi dan misinya, ya, visi dan misi dari usaha kalian, gitu kan? Kemudian penjelasan mengenai produknya seperti apa dan juga struktur organisasi.
Baru nanti di yang ke bab kedua itu mengenai bisnis model canvas-nya. Jadi bab keduanya itu ya baru nanti satu halaman itu terdiri dari ya satu halaman aja untuk yang BMC-nya gitu kan. Nanti kalau misalnya kasih penjelasan untuk masing-masing unsurnya tadi nanti di halaman berikutnya gitu loh. Kemudian nanti di bab ketiga itu adalah financial plan yang terdiri dari budgetnya. Berarti persiapan budgetnya, persiapan untuk apa eksekusi bisnisnya. Kemudian kapan kalian itu kira-kira di bulan keberapa atau kapan kalian bisa BEP. Kemudian kalau misalkan kalian misalnya menggandeng investor, kalian sini coba jelaskan bagaimana kalian bisa bagi profit dengan investornya gitu. Baru di bab 4 mengenai penutup. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk marketing strategi, jadi marketing strategi ini memang kalian belum belajar selesai, kalian belajar marketing dulu baru masuk kepada entrepreneurship ya. Tapi saya coba jelasin langsung ke sini deh. Apa namanya? Sini aja kali ya. Pemasaran, marketing. Jadi ada 4C bisa dibilang ya, 4C. Jadi mengenai customer solutions. Jadi customer solutions itu mengenai produk yang bisa yang bisa untuk memenuhi kebutuhan ataupun juga keinginan dari konsumen. Jadi customer solutions. Lalu yang kedua customer cost. Lalu yang ketiga convenience. Lalu yang keempat communication gitu kan ya. Nah, kemudian konsep dasar pemasaran. Jadi ada yang namanya AIDA. Nanti saya coba jelasin sekilas dulu nanti pada saat kita ketemuan di Zoom meeting baru saya coba jelaskan secara lebih mendetail. Jadi ada namanya AIDA, attention, interest, desire, and action gitu loh. Attention, bagaimana bagaimana konsumen itu bisa merasa mendapatkan attract attention. Makanya kenapa kalau dalam iklan ada yang namanya stopping power. Jadi di awal iklan itu ya misalnya dibuat adegan-adegan yang lucu atau ada adegan-adegan yang bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan produk yang akan diiklankan ini gitu loh. Dia mendapatkan attention, perhatian, apa itu kok lucu ya misalnya gitu loh. Nah, setelah mendapatkan perhatian baru nanti adanya minat atau ketertarikan, interest gitu loh. Jadi sama aja seperti kayak misalnya pada saat nonton iklan, kok kayaknya lucu ya, ini iklan apa sih? Nah, itu baru sudah ada ketertarikan. Kemudian desire, oh ternyata misalnya iklan ini. Kira-kira dari situ kalian punya desire nggak, ada keinginan nggak untuk misalnya mencoba produknya gitu, ya kan? Mencoba produk, kira-kira ada keinginan nggak? Kemudian action, tindakan. Itu kalau desire tuh keinginan untuk mencoba produknya. Kemudian action itu adalah ya benar-benar kita membeli produknya, membeli jasanya, kita mencoba produknya, kita konsumsi produknya gitu kan. Nah, situ baru setelah itu kalau soal bagaimana mengenai kepuasannya gitu kan ya. Oke, kemudian juga sini ada lagi marketing mix. Ini saya coba jelaskan aja nanti ya marketing mix ini dari sini sebentar. Here we go. Marketing mix ada 4P. Jadi ada produk, price, promotion, place. Jadi produk tadi sebagai apa? Customer solution. Jadi ada variasi produk itu masuk ke sini. Kualitas produk, desainnya, packagingnya, feature-feature yang ditawarkan, nama produknya, logonya, kemudian warranty-nya, jaminannya berapa lama gitu kan ya. Itu masuk kepada bagian dari produk gitu loh. Unsur dari produk sini. Kemudian ada lagi price. Price itu harga. Jadi ada daftar harganya, diskonnya atau mungkin tahapan-tahapan pembayarannya. Misalkan kalau misalnya membeli misalkan kalian yang membeli rumah itu kan pasti ya itu ada credit terms-nya gitu kan ya. Ada DP-nya, kemudian mau cicilnya berapa lama, itu bagian dari price. Gitu kan ya. Kemudian promotion, sales promotion ya, promosi harga. Misalnya kalau misalnya tadi di kedai kopi, kalian misalnya co-working space misalnya minimum 3 jam, kalian akan mendapatkan
potongan harga misalnya 10% untuk kopi. Nah, itu merupakan bagian dari promosi penjualan, kemudian juga advertising, iklan. Iklan misalkan kalian iklankan misalnya di Instagram, kalian iklankan di sosial media, itu merupakan bagian dari advertising. Kemudian juga ada sales force, tenaga penjualnya. Misal tadi kalau di properti itu pasti ada sales yang yang menyebarkan menyebarkan brosur gitu ya, atau daftar harga atau perumahannya, itu juga merupakan bagian dari sales force. Kemudian juga public relations, ya pasti ya adalah public relations adalah orang yang menerangkan atau orang yang bertanggung jawab untuk sebagai PR-nya, sebagai kontak personnya antara orang antara konsumen dengan perusahaan. Bisa jadi mungkin yang jadi PR adalah juga sales force gitu. Tapi terkadang juga dia ada juga memang yang pihak lain yang atau orang lain yang bertindak spesial sebagai PR-nya gitu loh. Lalu place itu merupakan channel itu bagaimana si konsumen bisa mendapatkan produk kalian atau jasa kalian. Coverage, kira-kira seberapa jauh sih jangkauannya gitu kan ya. Kira-kira kedai kopi saya ini produknya bisa dijangkau sampai seberapa jauh ya. Apakah seluas wilayah Jakarta Timur saja atau mungkin juga Jakarta Timur berikut dengan salah Bekasi, kalau mungkin perbatasan gitu ya. Kemudian juga beberapa yang lain misalnya seperti inventory, kemudian juga lokasi kalian, lokasi produk kalian, lokasi kedai kalian, itu juga merupakan bagian dari place gitu loh. Sorry. Ada juga, nah di sini terutama kalau misalkan kalian sebagai perusahaan jasa, itu kan juga pasti ada 3P tambahnya, itu adalah people, proses, dan juga physical evidence gitu loh. People berarti orang yang karyawannya. Itu misalnya ya jadi mungkin mitra kita. Misalkan kalau tadi saya kedai kopi, mitra saya siapa? Mitra saya berarti adalah para petani kopinya, gitu kan ya. Siapa lagi mitranya? Adalah misalnya orang-orang yang orang-orang misalnya siapa yang ada di yang ada di kantor saya atau di kedai kopi saya, misalnya siapa baristanya, kemudian siapa lagi mungkin helpernya gitu kan ya, termasuk saya sendiri sebagai people-nya gitu kan ya. Nah gitu. Nah kemudian prosesnya apa? Jadi prosesnya jadi ya terkait mengenai tadi pelayanan perusahaan. Jadi kan berarti sini kita bicara mengenai key activities-nya. Key activities-nya ada masuk kepada prosesnya. Berarti misalnya proses roasting-nya, kemudian proses apa lagi? Proses kepada pembuatan produknya gitu kan. Kemudian juga misalnya proses apa lagi? Proses misalnya bagaimana kita bisa menjual produknya gitu kan. Mungkin di sosial media atau mungkin di online game, nah seperti itu. Kemudian physical evidence, berarti misalnya kalau saya berarti ya bangunannya gitu kan ya, bangunan kedai kopinya ya kan, dilihat seberapa cozy-nya tempat saya misalnya untuk sebagai tempat nongkrong, seberapa nyamannya kedai kopi saya yang digunakan sebagai tempat untuk misalnya co-working space gitu kan. Itu merupakan bagian dari physical evidence ya kan. Juga mengenai desain interior, jadi kan misalnya temanya apa nih? Temanya misalnya tadi kalau vintage, tadi saya di awal di depan dijelaskan kan ya, misalnya vintage kah atau tema industrial gitu kan, yang sekarang lagi happening gitu kan. Itu merupakan bagian daripada physical evidence gitu loh. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi marketing mix untuk perusahaan jasa berarti ada 7P, berarti ada dari produk, price, promotion, place gitu kan. Kalau sini di Word itu kan ada produk, place, kemudian price, people, promotion, proses, dan physical evidence. Ya sama aja sebenarnya 7P gitu kan. Itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan kalau misalkan kalian ingin membuka usaha jasa ya misal kalau kayak kuliner ya pasti kan adalah jasa kan, nggak mungkin kan kalau misalnya kayak kuliner ayam ya siapa yang mau goreng ayamnya kalau nggak ada orangnya kan gitu, nggak ada chefnya gitu. Siapa yang mau bikin kopi, siapa yang akan roasting kopinya ya kan,
Karena kan kalau perusahaan jasa berarti nggak hanya sekedar jualan produk toh, tetapi juga dibundling dengan jasanya. Makanya adanya 7 PD gitu loh. Gitu. Oke, kita balik lagi kepada slide tadi ya. Ini oke, ini udah. Oke, nah ini kalian bisa coba konsep pemasarannya. Kalau sekarang memang konsep pemasaran sudah di-combine dengan adanya namanya digital marketing gitu ya. Digital marketing itu yang benar-benar memang yang mengintegrasikan antara yang traditional marketing dan juga saluran digital marketing misalnya lewat internet baik itu di sosial media ya kan atau memanfaatkan apa search engine apa optimization-nya itu bagian daripada digital marketing gitu loh. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, Oke, untuk ini nanti saya coba jelaskan lebih detail lagi nanti pada saat apa? Pada saat kita bertemu, pada saat saya Zoom meeting di itu ya. Dari saya sih itu aja. Nanti kalian kalian simak videonya, kalian coba lihat. Kalau ada yang mau dicatat, kalau ditanyakan, monggo silakan gitu ya. Oke, nah, sampai ketemu lagi nanti ya. Nanti saya akan buka itu nanti sekitar jam kita kan nanti kuliah dari jam 10 sampai jam 12.30 nanti sekitar mungkin jam berapa jam 11:04 nanti kan saya undang kalian untuk masuk ke Zoom meeting gitu ya. Oke, ya dari saya itu aja untuk ini ya untuk penjelasan untuk yang pertemuan ketiga mengenai BMC atau Business Model Canvas. Saya juga sudah share untuk bukunya itu ya Business Model Generation itu yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk untuk pengembangan bisnis plan kalian kalau memang kalian serius untuk mengembangkan menjadi lebih baik lagi ke arah bisnis yang live yang akan kalian tekuni ya bisa sebagai referensi business model generation booknya itu gitu. Oke. Itu aja dari saya. Kalau gitu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi nanti. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.